Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ya Bapa, ini hamba-Mu, ku datang membawa hidupku. Ku mau duduk di kaki-Mu, menyembah-Mu, ya Allahku. Ya Bapa, ini hamba-Mu, ku datang membawa syukurku, karena kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan padaku. Di hadirat-Mu jamahku Tuhan, di hadirat-Mu ajarku mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Ya Bapa, ini hamba-Mu, ku datang membawa syukurku, karena kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan padaku. Di hadirat-Mu jamahku Tuhan, di hadirat-Mu ajarku mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Di hadirat-Mu jamahku Tuhan, di hadirat-Mu ajarku mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan firman-Mu kepada kami. Lalu Roh Kudus Tuhan ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya di sepanjang hari hidup kami
Kami hidup seturut dengan firman-Mu, hidup bergantung kepadamu, berserah kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani hidup sebagai orang percaya, selalu kita berkata, kita mau hidup bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan ketika ada masalah hidup yang kita hadapi, seringkali di dalam doa kita berkata, ya Bapa, peganglah tanganku. Ini artinya kita merasa bahwa kalau Tuhan tidak memegang tangan kita, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah hidup yang kita hadapi sendiri. Nah, persoalannya adalah motivasi kita itu apa? Memohon pertolongan Tuhan atau berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Motivasi kita itu apa? Sebab kalau hanya kita mau supaya Tuhan menolong kita, supaya setiap masalah hidup yang kita hadapi semuanya bisa terselesaikan oleh pertolongan Tuhan, lalu setelah itu kita kembali hidup menikmati apapun yang ingin kita nikmati sesuai dengan keinginan diri kita. Artinya kita hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Saudaraku, ini artinya kita tidak serius bersandar kepada Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Sebab orang yang benar-benar bersandar pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, ia menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhan bukan karena hanya ada masalah, tetapi menyerahkan segenap hidup kepada Tuhan, lalu hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak boleh bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan atau berharap kepada Tuhan hanya karena kita ingin memanfaatkan kuasa Tuhan. Kalau kita hidup hanya ingin memanfaatkan kuasa Tuhan, saudaraku, hal itu menunjukkan kita tidak sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Perhatikan itu saudaraku. Orang percaya yang benar ketika berdoa dan berkata, Tuhan, hamba bergantung kepadamu, berharap kepadamu, berserah kepadamu, peganglah tanganku. Ucapan ini seharusnya memiliki satu tujuan, yaitu supaya dalam menjalani hidup ini kita selalu berharap pertolongan Tuhan, di mana Roh Kudus memimpin kita supaya kita bisa melewati berbagai gelombang kehidupan dunia yang selalu ingin menyeret kita ke dalam kenikmatan hidup dunia. Jadi kalau kita bergantung kepada Tuhan itu, tujuannya hanya satu. Kita ingin terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini sama dengan kita menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah, supaya Roh Kudus bisa memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan atau berserah kepada Tuhan, tujuan utama hanya satu, supaya di dalam pertolongan Tuhan, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita selalu berjalan di dalam kebenaran. Dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita terus berjuang untuk menjaga kesucian hidup, menjaga kekudusan hidup, menjaga kebenaran hidup, supaya kehidupan kita selalu dipandang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi ini yang menjadi tujuan utama dari kalimat doa ketika kita berkata, ya Bapa peganglah tanganku, atau ya Bapa hamba bergantung sepenuhnya kepadamu. Karena kita takut, saudaraku, kalau Tuhan tidak memegang tangan kita, kita akan meleset. Artinya di dalam menjalani hidup ini,
kita tidak berjalan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita keluar dari jalan kebenaran itu. Dan itu artinya kita tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Nah, seringkali kita berharap pertolongan Tuhan, tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, layakkah kita meminta pertolongan Tuhan? Saudara perhatikan itu. Di dalam Mazmur 33 ayat 18, firman Tuhan katakan begini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan pertolongan Tuhan? Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Saudara, perhatikan itu. Di dalam Mazmur 34, kalau kita membaca ayat 16, dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, itu artinya kita selalu berjuang untuk menjaga kebenaran hidup kita. Kita gentar di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki kegentaran yang patut di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita percaya dalam segala keadaan Tuhan pasti akan menolong kita. Dalam segala persoalan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita jatuh sekalipun, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia akan memegang tangan kita. Dia akan mengangkat kita. Dia akan menopang kita, saudaraku. Sehingga di dalam Tuhan itulah kita selalu memiliki kekuatan yang baru. Kalau kita melatih diri kita untuk memiliki kehidupan yang seperti ini, maka kita tidak akan takut menghadapi persoalan hidup apapun. Karena kita tahu ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup suci, hidup kudus, lalu di dalam doa kita berkata, ya Tuhan peganglah tanganku. Atau seringkali kita berkata, ya Bapa peganglah tangan hamba. Saudaraku, kalau kita benar di hadapan Tuhan, Dia pasti memegang tangan kita dan membawa kita melewati semua persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Disitulah kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Dan Dia Allah yang dapat kita percayai, sebab Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar, berharap, bergantung kepadanya. Saudaraku, cara hidup seperti inilah yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kita tahu satu hal, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara perhatikan itu. Kita tidak akan pernah takut menghadapi persoalan hidup apapun. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita tahu benar Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ini yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara perhatikan ini. Orang yang hidup takut akan Tuhan itu landasannya hanya satu, karena ia mengasihi Allah. Jadi kalau orang yang tidak hidup takut akan Tuhan sama dengan orang yang tidak mengasihi Allah.
Dan orang yang tidak mengasihi Tuhan pasti akan binasa, saudaraku. Karena seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara perhatikan itu. Jadi mari kita rubah cara hidup kita. Kalau kita hidup bergantung kepada Tuhan, bukan karena kita ingin memanfaatkan kuasa Tuhan, tetapi kita bergantung kepada Tuhan karena kita ingin dipimpin oleh Roh Allah, berjalan bersama dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Hidup kita ditemukan benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami, menyadarkan kami. Kami mau hidup bergantung, bersandar kepadamu ya Tuhan. Bukan karena kami ingin memanfaatkan kuasa-Mu, tetapi karena kami rindu. Setiap saat kami mau hidup takut akan Engkau dan hidup melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.